mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-23 dengan judul Hantu Nusa Kambangan. Gila, serangan yang aku lontarkan itu seperti berbalik menghantam dadaku sendiri. Ilmu apa namanya ini? Sial. Bagaimana, Paman? Serangan itu seperti menghantam dadaku sendiri, Badrawati. Iya, aku juga. Ada sebuah kekuatan aneh yang menyelubungi kepompong itu. Tabir yang amat tebal, seperti kekuatan ilmu kebal lembu sekilan yang sudah mencapai tingkatan yang tidak terukur melindungi keduanya. Bukan main. Ini sungguh-sungguh merupakan pengalaman yang luar biasa. Kita coba sekali lagi, Paman. Jangan! Hah? Bibi Pinaka? Kau memang bandel, Badrawati. Maafkan aku, Bibi. Sudah aku bilang, pergilah langsung ke Nusa Kambangan. Tempat ini menjadi urusanku. Bagaimana dengan orang yang sedang bergelantungan di atas itu? Orang itu memang benar Panji Saprang. Tapi, biarlah aku yang akan selalu membayanginya, mengganggu sepak terjangnya. Aji Condo Birowo yang dimilikinya itu tidak akan berkutik melawan aku. Kenapa? Karena kami sama-sama memiliki Raja Trinetra. Dan karena aku mempunyai sikap yang berbeda dengan mereka. Bagaimana dengan kepompong itu? Tinggalkan mereka. Kami sedang berperang tanding. Menghadapi mereka kita tidak perlu bersikap gagah-gagahan. Juga tidak perlu pameran adu sikap jantan. Tinggalkan tempat ini. Semua yang ada di sini urusanku. Mari, Badrawati. Wah. Ayo. Tidak ada pilihan lain bagi Badrawati dan Lare Angon kecuali menuruti perintah Pinaka Swasti Ratu. Keduanya segera bergegas melangkah meninggalkan tempat itu. Badrawati sempat melirik ke atas. Lelaki yang sedang bergelantungan itu tetap berada di sana. Dan ketika sudah dekat dengan di mana Ki Gelung Keling berada, Badrawati dan Lare Angon berhenti. Mereka menoleh dan memperhatikan apa yang akan dilakukan oleh Pinaka Swasti Ratu. Paman, apa yang akan dilakukan Bibi Pinaka itu? Aku tidak tahu, Badrawati. Nampaknya Bibi Pinaka akan membuat serangan. Iya. Sebenarnya lah, Pinaka Swasti Ratu telah berada dalam jarak yang dekat dengan kepompong itu. Tangan kanannya ditekuk di depan dada. Tangan kirinya yang menyimpan rajah berwujud tatapan mata diangkat tinggi-tinggi. Tangan kiri yang menyimpan rajah Durga itu nampak mengepul kehitam-hitaman. Pinaka melangkah lebih dekat lagi, siap menyentuh kepompong itu dengan tangan kirinya. Bukan mereka lagi sekarang yang menjadi lawanmu. Akan tetapi aku. Paman, lihat. Kepompong itu terbakar, Badrawati. Kedua orang itu juga terbakar, Paman. Lihatlah. Kedua orang itu, mereka tidak bisa melompati satu sama lain untuk saling menghidupkan kembali. Iya, tetapi ilmu apa yang dipergunakan bibimu itu? Tentu raja di tangan kirinya itu, Paman. Badrawati, lihat. Orang itu, Paman. Iya,
Mari kita segera meninggalkan tempat ini, Badrawati. Tunggu, Paman. Kita justru harus melihat apa yang terjadi. Sayang sekali kalau kita tidak menyaksikan apa yang telah dilakukan oleh Bibi Pinaka terhadap orang itu. Tidak perlu, Badrawati. Kita harus penuhi pesannya. Sayang sekali, Paman. Lihatlah, orang itu telah berancang-ancang, bersiap untuk meloncat turun. Kepompong yang membungkus Sampo dan Nisado terbakar menjilat-jilat. Sampo dan Nisado yang telah meloncat keluar dari bungkus kepompong itu menggelepar-gelepar hangus. Pinaka Swasti Ratu memandanginya dengan tatapan mata yang dingin. Perempuan malang kakak kandung Kameswara itu kemudian menengadah memandang Panji Saprang yang bergelantungan di dahan. Rupanya akan terjadi pertempuran di antara mereka, Paman. Bibi Pinaka bisa berada dalam bahaya karena Panji Saprang menguasai Condo Birowo. Keadaan justru akan menyulitkan orang yang bernama Panji Saprang itu. Mengapa? Karena mereka justru sama-sama memiliki raja sejenis. Di antara keduanya, seharusnya saling bersatu padu bahu-membahu. Padahal bibimu mempunyai sikap yang berbeda. Bisa dibayangkan apa yang terjadi jika mereka bermusuhan. Bibi Pinaka tetap berada dalam keadaan bahaya, Paman. Bibimu seperti orang yang telah buru karena mabuk. Bibimu tidak peduli meski Panji Saprang itu menggunakan Aji Condo Birowo atau apapun. Keadaan itu akan menyulitkannya dan membuatnya menjadi serba salah. Itulah yang menyebabkan bibimu itu mengatakan akan terus membayangi Panji Saprang dan mengganggu sepak terjangnya. Begitu, Paman? Iya, aku yakin hal itu. Nah, mari kita tinggalkan tempat ini. Jangan dulu, Paman. Kita tunggu sejenak saja. Aku ingin melihat apa yang akan mereka lakukan. Tentu tidak sulit bagi kita untuk berlari secepat-cepatnya dari tempat ini. Lihat, Paman. Orang itu turun. Ia tidak meloncat langsung ke tanah. Turun melalui dahan ke dahan. Dari balik rimbunnya semak belukar, Badrawati dan Lare Angon memperhatikan orang yang semula bergelantungan bagai seekor kalong itu turun. Tak jauh dari Badrawati, Ki Gelung Keling bersama Tawang Alun dan Galuh Titis juga melihat dengan jantung yang terasa berhenti berdetak. Badrawati dan Lare Angon segera memasang ketajaman telinganya untuk mendengarkan percakapan yang terjadi. Apa yang kau lakukan pada mereka? Aku telah membunuh mereka. Tubuhnya hangus terbakar. Mereka berasal dari tanah, dan sekarang mereka kembali ke asal mulanya menjadi tanah. Kau mau apa? Kau tidak bisa menerima apa yang telah aku perbuat? Seharusnya kau tidak melakukan hal itu, Pinaka. Seharusnya bagaimana? Mestinya kau tidak ingkar terhadap takdir. Mestinya kita saling bahu-membahu. Akan tetapi yang kau lakukan justru memusuhiku. Maksudmu, harus aku biarkan usaha siapapun yang bermaksud mengakhiri hidup anakku? Bayi itu bukan lagi anak. Bayi itu membawa kelahiran kembali dari seseorang yang sudah mati. Omong kosong dengan omongan itu. Aku melahirkannya. Bayi itu keluar dari rahimku. Omong kosong pula dengan takdir yang hinggap di tangan kiriku ini. Nyai Durga itu keliru jika mengira aku akan bisa menjadi kaki tangannya. Keliru besar. Kau yang salah. Kau yang tidak bisa mengerti apa makna raja yang berada di tangan kirimu itu. Cukup. Aku menantangmu sekali lagi. Kita selesaikan persoalan kita. Tidak ada persoalan apapun di antara kita. Kau salah. Aku yang akan membuat persoalan denganmu. Hiat! Hiat! Mampus kau! Hat! Hiat! Hiat! Hat! Hiat! 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 Ayo, mana Condo Birowo itu? Ayo, mana Condo Birowo itu, ha? Gunakan lagi ilmu demitmu itu untuk menghadapiku. Gunakan ilmu itu untuk menghadapiku, Saprang. Ayo gunakan, bunuh aku. Kalau kau merasa mampu. Bukan main. Orang benar. Sekarang aku bisa melihat betapa Panji Saprang itu mengalami kesulitan. Ia merasa sebab salah, justru karena berhadapan dengan seorang yang memiliki raja sejenis. Kita tinggalkan tempat ini, Badrawati. Tidak, Paman. Aku ingin melihat
bagaimana wujud Aji Condobirowo itu. Aku ingin melihat Panji Saprang menggunakannya. Kau memang gila, Badrawati. Kau selalu memiliki kesenanganmu. Aku akan tinggalkan tempat ini. Silahkan Paman mendahuluinya. Nanti aku akan menyusul. Baiklah. Aku akan segera mengajak Paman Kulit dan dua gadis itu untuk segera menyingkir dari. Silahkan Paman. Are Angon bergegas menemui Ki Gerung Keling, menceritakan dengan singkat apa yang terjadi, menceritakan pula sikap Badrawati, dan kemudian bersama-sama mereka meninggalkan tempat itu. Mereka berjalan menyusupi semak belukar, dan ada kalanya harus membabati sulur-sulur yang merintang, dan melewati celah-celah pepohonan yang amat rapat. Dan setelah berjalan beberapa saat lamanya, mereka telah keluar dari lebatnya hutan Mentau. Bagaimana anak mas? Sebuah pengalaman yang luar biasa, Paman Gerung Keling. Dua orang yang menjadi pengawal Panji Saprang itu benar-benar luar biasa. Mereka menguasai ilmu kebal. Namun yang lebih hebat adalah kemampuan untuk saling menghidupkan kembali temannya yang terbunuh dengan melompati tubuhnya itu. Iya, kami semuanya melihat apa yang terjadi. Bagaimana dengan Panji Saprang itu? Apanya yang bagaimana? Orang itu yang telah menjadi penyebab kematian ayahku, Paman. Kau harus melihat kenyataan, Tawang Agung. Panji Saprang memiliki ilmu yang luar biasa. Setinggi apapun ilmu seseorang, namun aku yakin pasti mempunyai titik kelemahan. Mungkin titik kelemahan itu adalah diperlukan seseorang yang mempunyai kemampuan yang lebih tinggi, Tawang Agung. Boleh aku menyampaikan pendapatku, Adik Tawang Alun? Silahkan, Kakang. Aku bisa mengerti betapa sakitnya hatimu. Betapa dendam seperti menggumpal di dalam dadamu. Namun ingatlah, adik, bahwa di belakang Panji Saprang tersimpan sebuah persoalan yang sangat rumit dan pelik. Kita tidak bisa memandangnya dengan hanya menggunakan cara pandang Adik Tawang Alun sendiri. Percayalah, adik, bahwa kita semuanya menginginkan kematian orang itu. Adik Tawang Alun bisa mengerti hal itu, bukan? Aku bisa mengerti, Kakang. Bagus. Tetapi apa sebenarnya yang dilakukan dengan bergelantungan tadi, Kakang? Mungkin mereka sedang tidur. Kalau memang benar dia tidur dengan cara itu, yaitu bergelantungan di pohon dengan kaki terbalik di atas dan kepala di bawah, itulah cara tidur yang paling aneh yang pernah kita lihat. Tapi mungkin juga ia melakukan mesubrata. Benar, anak mas. Aku mengira Panji Saprang itu memang sedang melakukan mesubrata. Mesubrata? Mesubrata dengan bergelantungan semacam itu, meniru saudara lelaki Anjani yang berwujud kera. Ceritakan, Paman. Singkatnya, ada 3 orang bersaudara yang berebut sebuah cupu. Cupu dibuang oleh ayahnya yang kemudian jatuh di telaga. Kedua lelaki itu ambyur ke dalam telaga dan menyebabkan tubuhnya berubah menjadi kera. Anjani hanya membasuh wajah, maka wajahnya saja yang berubah menjadi wajah kera. Untuk menebus kesalahan yang dilakukan itulah salah seorang dari mereka bertiga melakukan tapa ngalong. Tapa ngalong? Apa yang dilakukan Panji Saprang itu tapa ngalong? Menurut dugaanku, anak mas, jika seseorang sampai melakukan tapa ngalong, tentu ada yang diinginkan. Jika demikian, apa yang dikehendaki Panji Saprang dengan yoga beratanya yang aneh itu, ayah? Bagaimana, anak mas Laryangon? Ya, memang menarik sekali. Jika Panji Saprang sampai melakukan tapa ngalong, pasti ada hubungannya dengan usahanya untuk menangkap bayi yang memiliki Raja Kalacakra itu. Sebenarnya aku juga merasa curiga, Paman. Curiga bagaimana, anak mas? Mengapa Panji Saprang itu masih berada di sini? Mengapa ia tidak berada di sekitar padepokan Dandang Kandaga, di mana bayi itu disembunyikan? Ia justru sibuk melakukan tapa ngalong.
kecuali jika sedang melakukan Tapangalong itu. Ia mempunyai sasaran yang lebih penting. Wah, benar. Tapi apa? Pertanyaan itu rupanya bukan lagi pertanyaan yang sederhana. Lare Angon menjadi gelisah membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi. Keheningan yang larut itu kemudian dipecahkan oleh munculnya Badrawati. Bocah itu muncul dari balik rimbunnya pepohonan dan berlari-lari kecil. Bagaimana Badrawati? Sebuah tontonan yang luar biasa, Paman. Saat ini mereka masih bertarung dengan dahsyatnya. Bibi Pinaka terus menghujaninya dengan serangan-serangan sebagai banjir bandang. Nampaknya hal itu dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk pergi sejauh-jauhnya. Kau menyaksikan bagaimana Panji Saprang itu menggunakan Anyi Condro Birowo? Iya, aku masih mempunyai kesempatan menyaksikan hal yang luar biasa itu. Makhluk bajang, makhluk manusia tetapi kerdil. Rambutnya merah bagai rambut jagung. Jumlahnya 2, Paman. Makhluk bajang itu ikut mengeroyok Bibi Pinaka. Tapi Bibi Pinaka tidak peduli. Serangan-serangan bajang kembar itu tidak dipedulikannya. Mestinya aku masih akan tetap berada di sana kalau Bibi Pinaka tidak melemparku dengan pisaunya. Baiklah. Lantas bagaimana sekarang? Kita laksanakan pesan-pesannya. Baik. Maaf, Paman Gunung Keling. Bagaimana anak Mas Lare Angon? Nampaknya perjalanan yang akan kami tempuh tidak seperti yang kita rencanakan. Aku mengerti anak Mas. Nyai Pinaka itu telah mengatakan kepada kami bertiga. Bibi Pinaka? Benar. Ketika anak Mas dan anak Nger sedang sibuk menghadapi Sambo dan Misado, pada saat itulah Nyai Pinaka muncul menemui kami. Oh, jadi kami diminta untuk kembali ke Sekarjati. Lalu bagaimana dengan Paman? Kami sangat mengerti. Oleh sebab itu kami tidak merasa keberatan. Silakan anak Mas berdua dan anak Nger jika bermaksud melanjutkan perjalanan ke Nusa Kambangan. Cuma kami berpesan, berhati-hatilah. Aku mengira apa yang anak Mas dan anak Nger hadapi di Nusa Kambangan adalah sesuatu yang sangat berat. Iya, kami akan sangat berhati-hati, Paman. Jadi, kita tidak jadi mengikuti sampai di Nusa Kambangan? Tidak, Tawang Alun. Sebenarnya aku sangat ingin ikut. Apakah Kisanak tidak berminat untuk mengajakku? Tawang Alun. Aku sebatang kara, Paman Keling. Segenap pusat dan perhatianku saat ini hanyalah tertuju pada Panji Saprang, penyebab kematian ayahku itu. Apakah aku tidak boleh bergabung dengan Kisanak Lare Angon dan Adi Badrawati menuju ke Nusa Kambangan? Perjalanan itu menyimpan bahaya yang besar, Tawang Alun. Kisanak Lare Angon tentu akan melindungi aku, Paman. Sebaliknya, mungkin kau justru akan menjadi beban. Tanpa harus direpotkan untuk melindungi orang lain, mereka bisa bergerak leluasa. Maksudku, mungkin aku tidak akan merepotkan. Aku tidak akan bersikap manja, Paman. Maafkan aku, Adi Tawang Alun. Apa yang dikatakan Paman Gelung Keling adalah benar. Perjalanan ke Nusa Kambangan bukanlah perjalanan untuk ngenggar-enggar Adi. Berbagai hal dan kemungkinan akan kami hadapi. Maafkan aku. Aku harus mengatakan keberatan Adi ikut bersama kami. Baiklah, aku bisa mengerti. Kalau memang Kisanak keberatan, aku tidak akan memaksa. Akan tetapi, bukankah masih ada kesempatan untuk bertemu lagi? Maksudku, apakah kelak Kisanak Lare Angon dan Badrawati tidak akan singgah? Jika Hyang Batara Agung memberiku umur panjang, maka aku berharap kelak aku masih diberi kesempatan untuk singgah. Sebaiknya berjanjilah Kisanak bahwa kelak kau akan singgah. Aku berjanji, aku pasti akan singgah. Kecuali jika aku mengalami hambatan yang luar biasa, yang menyebabkan aku tidak mungkin memenuhi janjiku itu.
Aku juga, Bibi. Aku pun berjanji, aku pasti akan singgah. Bibi berdua jangan khawatir. Kelak, pasti Bibi akan bertemu denganku. Pada saat itu, mungkin aku sudah menjadi seorang pemuda yang tampan. Kau bicara apa, Badrawati? Nah, mari Paman, kita berangkat. Oh iya, mungkin Paman bisa memberikan caping itu kepada Bibi Tawang Alun. Oh, caping ini? Sebagai kenang-kenangan, Paman. Setiap hari, Bibi Tawang Alun pasti akan mengenal Paman dengan keberadaan caping itu. Berikan saja, Paman. Baik. Terimalah ini, Adi Tawang Alun. Aku hanya mempunyai sebuah caping yang buruk ini. Aku tidak mempunyai benda lain yang berharga sebagai tanda kenang-kenangan. Terima kasih, Kakak. Selendangmu, Tawang Alun. Kenapa dengan selendangku? Berikan selendangmu itu sebagai penukarnya. Iya. Lare Angon menyerahkan caping yang dikenakannya kepada Tawang Alun. Sebaliknya Tawang Alun melepas selendang yang mengikat pinggangnya. Diserahkannya benda itu kepada Tawang Alun. Dengan saling melampaikan tangan, mereka kemudian berpisah. Lare Angon dan Badrawati tetap berada di tempatnya berdiri, sampai ketika ekor kuda itu kemudian lenyap di tikungan jalan. Entah naluri yang mana yang membimbing Lare Angon. Selendang yang berada di tangannya itu diciumnya. Ada apa, Badrawati? Kelak, Paman akan menciumnya. Kau berbicara. Sekarang Paman hanya mencium selendangnya. Kelak, Paman pasti akan mencium orangnya. Dan kemudian, Paman akan mempunyai anak yang nakal sekali. Kau ini berbicara. Seperti tidak tahu saja. Semakin lama aku bergaul denganmu, Badrawati, aku merasa semakin heran. Apa yang Paman herankan? Kau masih bocah, akan tetapi yang kau bicarakan adalah urusan yang sudah tua. Aku mungkin masih bocah, Paman. Namun meski aku masih bocah, aku banyak melihat dan segala sesuatu yang aku lihat itu adalah pengalaman atau guru yang sangat baik. Bibi Tawang Alun itu menyukai Paman. Tidak merasakan, Paman? Bagaimana kau bisa menyimpulkan demikian? Aku tahu hatinya. Dan menurutmu, bagaimana sikapku? Paman telah berjanji untuk singgah, tapi yang diharapkan oleh Bibi Tawang itu bukan sekedar singgah. Kelak Paman diharapkan singgah dan akan menjadi suaminya. Mengapa tertawa, Paman? Dan kedengarannya serius sekali. Iya, kasihan gadis itu. Kasihan bagaimana? Jika ia menjadi istriku, justru kasihan. Kita tahu orang macam apa sebenarnya kita ini, Badrawati. Orang macam apa kita ini? Kita bukan pencuri. Kita juga bukan penjahat. Paman seorang laki-laki yang sakti mandraguna. Bagi Bibi Tawang Alun, Paman adalah laki idaman. Sebaiknya justru kau saja, Badrawati. Aku? Mengapa denganku? Ya, tidak berapa lama lagi kau akan menjadi seorang pemuda yang tampan. Nah, saat itulah kau datangi Bibi Tawang Alun itu. Saat aku menjadi pemuda tampan, saat itu pula Bibi Tawang Alun sudah menjadi nenek-nenek, Paman. Aduh, bicara apa kita ini, ha? Kita berbicara seperti tidak ada alam ujurnya. Ayo, kita segera pergi, Badrawati. Kita segera meninggalkan tempat ini. Kita berpacu dengan waktu dan angin yang bergerak agar segera sampai di Nusa Kambangan. Mari, Paman. Nelayan yang bernama Bendono itu benar-benar terkejut mendengar jawaban Lare Angon. Bendono nampaknya tahu benar di mana tempat yang bernama Blambangan itu. Berapa pula waktu yang dibutuhkan untuk sampai di sana. Badrawati tersenyum melihat perubahan wajah orang itu. Benarkah kalian berasal dari bumi Blambangan? Apakah Kisanak pernah pergi ke Blambangan? Pernah. Tentu pernah. Kami keluarga nelayan yang berasal dari daerah lain. Di sebelah selatan dari bandar ikan yang bernama Hamunca, terdapat sebuah bernama Lampon. Kami pernah menjual hasil tangkapan kami ke sana. Bahkan aku pernah mengalami peristiwa yang tidak mungkin aku lupakan seumur hidup. Saat itu perahu yang aku tumpangi terbalik.
Namun nelayan di Teluk, aku menjalin hubungan persahabatan yang erat dengan nelayan dari Teluk Gerajakan. Kami mencari ikan, bahkan sampai di selatan Jimbaran di Bali. Kami mengenal beberapa desa di sana. Ayo, sebutlah beberapa desa di wilayah itu sebagai bukti bahwa kalian benar-benar berasal dari tempat itu. Paman tentu pernah mendengar sebuah teluk yang bernama Teluk Pangpang. Benar. Di Blambangan memang terdapat sebuah teluk yang bernama Pangpang. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Ratu.